Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil adzim, amin. Langsung saja pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait konsep dasar administrasi pendidikan yang mana disusun untuk memenuhi tugas presentasi mata kuliah Al-Idarah wal Isyraf Al-Tarbawi. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yakni terkait administrasi pendidikan. Jadi istilah administrasi berasal dari bahasa Latin dengan kata dasar ad yang berarti menuju atau kepada, serta ministrare yang artinya melayani, mengarahkan atau membantu. Dalam bahasa Inggris, kata to administer diterjemahkan sebagai mengelola, mengatur, memelihara, dan mengarahkan. Nah, administrasi juga dapat dimaknai dalam dua konteks, yakni dari segi sempit dan luas. Dalam konteks sempit, administrasi sering diartikan dengan kegiatan ketatausahaan yang melibatkan penulisan, pencatatan, pengiriman, dan penyiapan informasi secara sistematis untuk meningkatkan kualitas pekerjaan. Kalau dalam pengertian yang lebih luas, administrasi mencakup berbagai aktivitas kantor seperti pengelolaan surat menyurat, pengaturan keuangan, dan pengarsipan dokumen yang semuanya bertujuan untuk memperbaiki pekerjaan. Nah, selain itu ada beberapa pengertian administrasi pendidikan menurut beberapa pakar, seperti halnya Sondang P. Siagian, yang mana mendefinisikan administrasi sebagai suatu proses kerjasama yang menyeluruh, berlandaskan pada kebijakan bersama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada pendapat pakar, yakni menurut Ismail Nawawi, menggambarkan administrasi sebagai proses dinamis yang melibatkan sekelompok orang yang bekerja sama dengan pembagian tugas yang terstruktur guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari administrasi, baik itu dari segi bahasa, istilah, dari pengertian sempit dan luas, dan berbagai pakar juga, setelah itu kita akan membahas terkait fungsi dan tujuan administrasi pendidikan. Jadi secara umum fungsi administrasi pendidikan terdiri dari 4 hal, yang mana diantaranya yang pertama perencanaan atau yang sering kita sebut sebagai planning. Nah, planning ini adalah langkah awal yang sangat penting dalam administrasi pendidikan. Terus yang kedua ada pengorganisasian. Nah, pengorganisasian ini biasa kita sebut sebagai organizing, yang mana perencanaan adalah langkah awal yang sangat penting dalam administrasi pendidikan. Jadi untuk organizing ini ciri-cirinya diantaranya integrasi antara sumber daya manusia dan non-manusia, penugasan yang terperinci, serta penekanan pada peran utama sumber daya manusia. Selain itu yang ketiga yakni penggerakan atau actuation, yang mana penggerakan atau aktuasi berarti mendorong anggota organisasi untuk bekerja sama dengan penuh kesadaran mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya yang keempat ada pengawasan atau controlling. Nah, dalam pengawasan ini
Ini adalah proses untuk memastikan bahwa betul dijalankan dengan benar. Nah, ada beberapa pendapat dari Ahmad Sabri menambahkan bahwa dalam administrasi pendidikan kawasan mencakup 4 hal, yang mana diantaranya pengarahan, koordinasi, dan juga evaluasi. Nah, setelah kita mengetahui fungsi, ada yang namanya tujuan. Tujuan utama administrasi pendidikan adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pendidikan, sehingga pencapaian tujuan pendidikan dapat dilakukan secara optimal. Selanjutnya, tujuan administrasi ini dikelompokkan, yang mana ada beberapa kategori. Di antaranya yang pertama, tujuan jangka pendek mencakup perencanaan dan pelaksanaan sistem pengelolaan berbagai komponen pendidikan seperti siswa, guru, sarana, organisasi, pembiayaan, administrasi, dan hubungan sekolah dengan masyarakat, dengan tujuan memastikan proses pendidikan berjalan efektif di tingkat sekolah. Nah, sedangkan untuk tujuan jangka menengah bertujuan untuk mencapai sasaran institusional di berbagai jenis, jenjang, dan program pendidikan. Sementara itu, tujuan jangka panjang berfokus pada pencapaian tujuan pendidikan nasional secara keseluruhan. Baik itu tadi terkait penyampaian terkait pengertian administrasi pendidikan serta tujuan dan fungsi administrasi pendidikan. Baik, untuk selanjutnya kami akan membahas terkait manfaat dan ruang lingkup administrasi pendidikan, yang mana akan disampaikan oleh rekan Robi. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Pembahasan yang ketiga mengenai manfaat dan ruang lingkup administrasi pendidikan. Menurut Prof. Dr. Haji Asnawir, ada beberapa manfaat administrasi pendidikan. Manfaat yang pertama yaitu meningkatkan kinerja pekerja serta mendukung perbaikan dan pencapaian hasil yang baik. Yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang positif dengan menerapkan prinsip-prinsip hubungan kemanusiaan yang sehat, serta memberikan apresiasi kepada setiap individu di lembaga pendidikan. Manfaat yang ketiga, mendorong penerapan ide-ide dan teori-teori pendidikan, yakni dalam bentuk kurikulum, program, metode, media, prosedur, dan berbagai aktivitas pendidikan lainnya untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif. Yang keempat, membantu membangun hubungan antara lembaga pendidikan dan masyarakat guna mendukung pengembangan, kemajuan, dan stabilitas. Itu tadi 4 manfaat administrasi pendidikan menurut Prof. Dr. Haji Asnawir. Sementara itu, Ahmad Sabri dalam bukunya tentang administrasi pendidikan menyebutkan bahwa manfaat administrasi pendidikan bagi tenaga kependidikan yang mempelajarinya mencakup, yakni yang pertama, mengetahui dan menyadari tugas serta kewenangan yang harus dijalankan, serta memahami cara melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut. Yang kedua, menghindari kesalahan kerja atau tumpang tindih tugas. Yang ketiga, memahami cara melaksanakan kegiatan kependidikan secara efektif dan tepat untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang keempat, mengetahui batasan hak dan kewajiban masing-masing tenaga kependidikan.
Selanjutnya, ruang lingkup administrasi pendidikan. Bidang-bidang yang termasuk dalam administrasi pendidikan sangat luas dan beragam. Namun yang paling penting dan perlu dipahami oleh kepala sekolah dan guru adalah yang pertama dalam bidang tata usaha sekolah, yakni yang meliputi organisasi, pengelolaan anggaran, ada urusan kepegawaian dan personalian sekolah, ada pengelolaan keuangan dan pembukuan, korespondensi atau kegiatan surat penyurat, terakhir pengangkatan, pemindahan, penempatan, pelaporan, pengisian, buku induk, rapor, dan lain-lain. Yang kedua, dalam bidang personalia murid yang meliputi organisasi murid, kesehatan murid, kesejahteraan murid, dan yang lainnya. Yang ketiga, mengenai bidang personalia guru, yakni meliputi pengangkatan dan penempatan guru, organisasi personel guru, urusan kepegawaian, evaluasi kerja, dan pengembangan diri. Bidang yang keempat yakni bidang pengawasan atau supervisi, yakni yang meliputi meningkatkan semangat kerja guru dan pegawai tata usaha dalam melaksanakan tugas mereka. Bidang yang kelima yakni bidang pelaksanaan dan pembinaan kurikulum, yakni melaksanakan dan menerapkan kurikulum sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan. Hadzari Nawawi menyatakan bahwa secara umum ruang lingkup administrasi juga berlaku dalam administrasi pendidikan. Ruang lingkup tersebut memiliki dua macam, yakni ada manajemen administratif, yaitu kegiatan yang bertujuan mengarahkan semua anggota organisasi untuk mengajarkan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dan yang kedua, manajemen operatif, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk mengarahkan dan membina setiap anggota organisasi agar menjalankan tugasnya dengan benar dan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Pembahasan yang selanjutnya saya berikan kepada Mbak Hafiza, yakni tentang peran guru dalam administrasi pendidikan. Selanjutnya yakni peran guru dalam administrasi pendidikan. Dalam hubungannya dengan pengadministrasian, seorang guru dapat berperan sebagai berikut. Yang pertama yaitu memulai, mengawasi, dan menilai kegiatan pendidikan. Ini berarti guru harus terlibat dalam memikirkan kegiatan pendidikan yang direncanakan dan nilainya pendidikan. Yang kedua yaitu wakil masyarakat. Artinya guru adalah bagian dari masyarakat di sekolah. Guru harus mencerminkan keadaan dan keinginan masyarakat secara positif. Yang ketiga yaitu individu yang memiliki keahlian dalam bidang tersebut. Guru memiliki tanggung jawab untuk mewariskan kebudayaan dan pengetahuan kepada generasi muda. Yang keempat yaitu penegak disiplin, yaitu guru harus memastikan ada aturan disiplin. Yang kelima yaitu pelaksana administrasi pendidikan. Selain menjadi pengajar, guru juga bertanggung jawab atas keberlangsungan pendidikan dan kegiatan administrasi. Yang keenam yaitu guru bertanggung jawab atas masa depan generasi muda. Dalam persiapan mereka untuk menjadi anggota masyarakat yang dewasa, guru harus bertindak sebagai pemimpin mereka. Yang ketujuh yaitu penerjemah kepada masyarakat. Artinya guru memberitahu masyarakat tentang kemajuan dunia, terutama masalah pendidikan. Selanjutnya yaitu kesimpulan.
Jadi kesimpulan dari pembahasan kita yaitu yang pertama, administrasi pendidikan adalah upaya kolektif yang terstruktur untuk mencapai tujuan pendidikan melalui berbagai proses termasuk perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemantauan, dan evaluasi. Yang kedua yaitu fungsi administrasi pendidikan terdiri dari 4 aspek, yaitu perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pergerakan atau actuation, dan pengawasan atau controlling. Sedangkan tujuan administrasi pendidikan adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pendidikan sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Yang ketiga yaitu manfaat administrasi pendidikan, yaitu meningkatkan kinerja pekerja, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, mendorong penerapan ide-ide dan teori-teori pendidikan, serta mengupayakan keterhubungan antara lembaga pendidikan dan masyarakat. Sedangkan ruang lingkup administrasi pendidikan mencakup bidang tata usaha sekolah, bidang personalia murid, bidang personalia, bidang pengawasan, serta bidang pelaksanaan dan pembinaan kurikulum. Yang keempat yaitu peran guru dalam administrasi pendidikan, yaitu perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, pembiayaan, dan penilaian kegiatan kurikulum, siswa, sarana dan prasarana, personalia keuangan, dan hubungan sekolah dengan masyarakat. Sekian pembahasan dari saya. Selebihnya saya akan mengarahkan kepada saudara As'ad. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Hafiza dan Mas Robi'i yang telah menyampaikan terkait materi konsep dasar administrasi pendidikan. Baik, sekian dari kami yang bisa kami presentasikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.